Iya, Vena sebentar sudah dengar. Nanti yang lain juga lagi, siapa yang bisa. Dah. Oke, kita mulai ya. Oke, shalom. Shalom. Belum. Ya, puji Tuhan, kalau misalnya pada saat ini kita bisa kembali lagi dalam sharing, dan pada Minggu 26 September 2021 ini, kiranya dalam sharing ke nanti kita selalu diberikan ketenangan, diberikan kesiapan hati, dan koneksi yang baik pastinya, supaya sharing dapat berjalan dengan baik. Oke, untuk memulai, marilah kita angkat satu pujian yang berkata, wait guys, share. Oke, kecaplah dan lihatlah. Delon. Yang bisa nyanyi ya, iya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam persiapan hati kita untuk doa dan pembacaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita angkat pujian, manis kau dengar Tuhan. Silakan Delon. Tes. Oke. Inilah yang kurenungkan setiap waktu.
Ya, baik. Oke. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini, pada malam hari Tuhan, kami anak-anakmu dapat berkumpul, walaupun dalam via Zoom ya Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan kasih setia Tuhan selalu nyata. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu dan kami akan sharing ya Tuhan, akan kebaikan-Mu selalu nyata dalam kami, sehingga proses yang akan kami jalani Tuhan, dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati jaringan yang ada agar kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Hanya yang menjadi doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, Shalom. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah mau menyempatkan hadir pada malam hari ini. Sebelumnya aku nanya, suaraku kedengaran jelas gak? Atau? Jelas. Oke, ya. Jadi malam hari ini aku mengangkat tema yaitu Let's Give Our Best atau Mari Memberikan yang Terbaik. Nah, ada alasan kenapa aku sampai mengambil tema ini. Ada alasan kenapa aku sampai mengambil tema ini, yaitu ini tema yang cukup berkesan, di mana ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang saat ini aku dan teman-teman sedang jalanin, yaitu kita sedang melakukan suatu pelayanan. Nah, tema ini aku ambil dari tema Paskah waktu bulan Mei kemarin, ketika aku situ menjadi panitia, dan cukup berkesan juga karena aku ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan, merasakan anugerah Tuhan dengan kita, bagaimana kita juga mempersembahkan itu untuk memberikan terbaik kepada Tuhan. Nah, sebelumnya akan ada pertanyaan, di mana pertanyaan ini akan menjadi bahan sharing kita. Nah, oke, langsung aja pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama itu ada muncul, apa arti dari memberikan yang terbaik? Dan seperti apa memberikan yang terbaik itu? Mungkin aku kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau menjawab, silakan. Apa arti memberikan yang terbaik? Dan seperti apa memberikan yang terbaik itu? Silakan. Oke, kalau ada, itu ditunjuk. Wow. Bella kayaknya pakai waktu ini ya? Iya. Nah, limit. Oh, sudah di-terminate kan? Ya. Oke. Ya, jadi siapa yang mau menjawab? Silakan. Kenapa semua diam semua ini? Ya, siapa? Kenapa diam semua? Saya, Ada. saya membuka, yuk. Silakan Reva. Apa tadi pertanyaannya? Apa arti memberikan yang terbaik? Yang terbaik. Ya. Dan silakan. seperti apa itu? Maksudnya apa yang dikatakan? Apa arti Ya, memberikan yang terbaik? contohnya bagaimana memberikan terbaik itu kita ngapain gitu. Oh, Salah satu contoh lah misalnya yang sering kamu lakukan. gini, saya sering pelayanan toh. Pelayanan. Kadang-kadang itu kita tidak bisa membedakan mana yang tulus. Arti memberikan yang terbaik dulu saya jelaskan. Kalau menurut saya, arti memberikan yang terbaik itu sesuatu yang diberikan tanpa meminta balas. Seperti kasihnya Tuhan sebenarnya. Ikhlas dan saya kasih ini pangana dan membuat apa itu pada dia terserang anak. Begitu. Jadi kalau contoh bagi saya itu seperti saya bilang tadi, bahwa biasa dalam pelayanan itu kita tidak bisa membedakan
mana yang ikhlas orang kasih pak Tuhan, mana yang tidak ikhlas. Ini orang berpikir itu ikhlas, orang berpikir kita mau melayani, kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini, kita sayang pak Tuhan, kita mau suka ini, cerita. DP last apa? Kesombongan dalam hati. Oh, saya mau jadi begini. Saya yang pegang semuanya. Saya mau ini, saya mau ini. So, bukan ikhlas itu. Itu mengambil apa yang orang punya. Apa yang hak orang punya. Kalau memang orang kasih saja. Maksudnya membuat punya kita dibutuhkan. Maksudnya gimana ya? Dibutuhkan sekali sampai orang harus dia. Dan kadang kita menjadi capek dan ini menjadi tidak ikhlas bagi kita apa yang kita kerjakan. Kerjakan dengan setulus hati apa yang mau kita kerjakan. Kalau memang serasa di luar puang, maksudnya tidak maaf, jangan dipaksa. Ini bagi orang yang pelayanan kayak untuk orang Delon, semua Abdi, Bella, semua orang ini semua pelayan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu mana ikhlas orang kasih yang tidak. Orang biasa kadang-kadang salah satu yang susah untuk diterapkan di dalam pelayanannya orang itu kedisiplinan. Padahal kedisiplinan itu salah satu hal yang mendasar. Kalau kita disiplin berarti kita ikhlas untuk Tuhan. Kita sudah siapkan waktu untuk Tuhan segini. Kita disiplin waktu, disiplin latihan, disiplin bersih. Jangan orang habis pelayanan, habis apa, orang lupa kasih bersih. Ikhlas bagaimana itu? Memberi dengan terbaik itu? Tidak, itu bukan terbaik. Orang selalu melihat memandang yang di depan matanya kita. Kita tidak lihat apa yang akan terjadi ke belakang. Jadi menurut saya itu yang terbaik. Apa arti memberikan yang terbaik itu? Maksudnya memberikan tanpa minta balas. Sudah dikasih ini, orang tuntut begini. Orang tidak hargai sesuatu itu. Diberikan kepercayaan kepada kita untuk melayani, orjen, menyanyi, menari, pegang komputer, live streaming apa. Sudah dikasih kepercayaan 4 orang enggak lakukan sesuai dengan terbaik dan ikhlas. Ini orang bicara sharing ini maksudnya bukan untuk menyindir satu sama dengan lain, supaya barangkali orang ini masing-masing lewat umpama lewat Kak Christine, lewat Pio, lewat IP, teman-teman yang sedekatnya kita, itu yang bisa tegur kita. Saya sih, kalau bagi saya, mungkin kadang-kadang tegurannya saya mungkin terlalu keras, mungkin terlalu bikin teman-teman sakit hati. Tapi, teman-teman pasti siapapun yang menegur kita dengan keras, mungkin gimana, dia akan berubah. Orang yang menegur dengan keras itu pasti bersyukur. Oh, puji Tuhan, Yesus berubah. Mungkin kalau tidak dengan teguran begitu, orang tidak mau berubah. Bersyukur dengan ajaran apa yang diberikan, walaupun itu sakit. Ini sharing ini, fungsinya ini, bukan untuk orang mau menyindir satu sama dengan yang lain. Makanya ini sharing ini, orang memang mau bilang rahasia masing-masing, tidak mau saling buka rahasia masing-masing di luar, tidak. Orang cukup orang ini saja. Meminta didoakan apa, itu saja. Itu saya terlalu dibuka-buka. Itu saya terlalu ambil di hati, ambil positifnya, negatifnya dibuang saja. Begitu. Jadi intinya, memberikan yang terbaik itu, memberikan yang tulus, tanggung jawab, menghargai apa yang diberikan. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, ya luar biasa, betul sekali. Betul seperti yang Reva bilang tadi, bahwa arti memberikan yang terbaik adalah memberikan sepenuhnya ada dalam diri kita tanpa harus meminta balas baliknya, seperti itu. Ya, memberikan yang terbaik juga itu kita harus memberikan sesuatu dengan maksimal, tapi
maksimal bukan dalam arti kita mengambil hak orang lain untuk kita lakukan juga. Nah, luar biasa sekali pengertian dari Reva tadi, dan kita pada saat ini akan membahas lebih dalam atau mungkin membahas lagi dan bagaimana cara kita untuk bisa memberikan terbaik dengan standar yang ada, dan itu harus melalui iman kita juga, harus berdasarkan iman kita juga. Gitu. Jadi kesannya tidak kita mengambil semua pekerjaan itu, tapi kita percaya Tuhan sudah membagikan sama kita, Tuhan sudah ngasih porsinya masing-masing buat kita untuk kita lakukan. Baik, terima kasih Reva. Ya, langsung saja. Kita buka dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Oke, teman-teman boleh buka kitabnya dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Sebelumnya saya tadi mau angkat dari ayat 1 sampai 8, namun takutnya terlalu panjang, jadi hanya sebagian kecil yang memang ini berkaitan. Baik, sudah siap? Mungkin saya akan mewakili untuk membacanya. Firman Tuhan berkata demikian. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Nah, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia kita untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia kita untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pujilah Kristus. Ya, jadi teman-teman, setiap kita itu pasti sudah diberi potensi masing-masing dalam diri kita. Potensi itu semacam talenta, bakat yang udah Tuhan kasih. Nah, itu merupakan anugerah yang memang Tuhan udah kasih sama kita. Nah, tinggal bagaimana nih cara kita untuk mempersembahkan itu kepada Tuhan. Nah, kata yang bisa kita kutip dari Roma 12 ayat 7, ada kata melayani. Nah, melayani yang sering kita lihat itu, yang sering teman-teman mungkin jalani. Nah, ini bakat yang sering ada dalam peribadatan gereja yang sering kita lihat, misalnya, nah, pemain musik seperti yang mungkin Reva, Delon, yang sering bermain musik, menjadi pelayan altar di gereja. Nah, ini merupakan suatu anugerah Tuhan, yang dimana Tuhan udah kasih nih sama kamu. Nah, tinggal bagaimana kamu mempersembahkan itu, seperti judul perikop dari Roma 12 ini, persembahan yang benar. Nah, ketika Tuhan udah kasih itu, ya jelas kamu harus bisa memberikan yang terbaik juga, menjadi bukti persembahan. Nah, ada juga mungkin seperti ini, operator fokus, mungkin Abdi. Ya, walaupun Abdi tidak terlihat di depan layar oleh banyak orang, tetapi dia sudah melakukan nih yang terbaik dengan cara dia membuat siaran live streaming. Ini juga merupakan suatu anugerah Tuhan kasih, di mana Tuhan menganugerahi dia dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dia bisa memanfaatkan itu untuk menyebarkan kabar firman Tuhan. Gitu. Walaupun dia tidak terlihat sebenarnya, tapi dia sudah banyak berkorban di balik itu. Nah, selanjutnya, ada juga puji-pujian dalam menari yang biasa Bella, Frena, Nesta, Viol lakukan, menari. Nah, ini merupakan satu persembahan syukur juga, di mana talenta yang Tuhan kasih sama kalian, yaitu menari, itu kalian terapkan dalam pelayanan itu. Oke, salah satunya juga ini, kita melayani orang-orang yang di bawah kita. Orang-orang di bawah maksudnya apa? Orang-orang yang memang membutuhkan kasih kita. Mungkin seperti kita tahu kemarin, Nesa yang habis dari panti sosial, di mana mereka memberikan pelayanan kasih kepada orang tua, kepada orang tua yang membutuhkan kasih sayang seorang anak. Nah, itu kan merupakan suatu anugerah juga yang Tuhan kasih sama mereka gitu. Karena tidak banyak orang yang ingin turun langsung untuk merawat dan melihat atau membahagiakan orang-orang tua yang mungkin sudah jarang untuk bertemu dengan anak-anaknya, gitu kan. Yang mereka rindu sekali, tapi Tuhan menganugerahkan mereka nih. Nah, mereka membuat penghiburan untuk supaya orang tua ini bisa
tertawa seperti apa. Itu juga merupakan suatu pelayanan Tuhan yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Nah, oke, nanti kita akan sharing bagian itu. Nah, selanjutnya. Nah, ada lagi pertanyaan. Ketika kita melakukan suatu pelayanan, nah, kenapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh? Nah, boleh nih, ini kesempatan teman-teman untuk sharing pelayanannya teman-teman nih, dimanapun kalian berada, boleh. Kenapa kalian melakukan pelayanan itu, kalian harus sungguh-sungguh, gitu. Padahal, kalau bisa dibilang, ada kegiatan lain yang lebih penting, tapi kalian lebih memilih untuk pelayanan itu. Nah, mungkin boleh kesempatannya aku kasih bagi siapa yang mau sharing juga. Oke, silakan. Siapa nih? Saya tunggu. Siapa nih? Siapa? Saya. Oh, Abdi. Ya, Abdi. Silakan, Abdi. Mana dia nih? Nunggu ya. Ambil kursi. Ya, silakan, Abdi. Oke. Pertanyaannya apa tadi? Nah, ini. Apa arti Bukan. ketika kita Pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Oh ini, ketika kita melakukan sesuatu pelayanan, kenapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh? Kalau dari pengalamanku pelayanan waktu ini kan live streaming, kenapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh? Karena itu di masa pandemi ini kan kita ambil bagian waktu masa pandemi ini. Waktu masa pandemi semua kan waktu masih panas-panasnya semua gereja kan ditutup. Nah, jadi orang masih rindu untuk melayani Tuhan, untuk datang ke gereja. Jadi saya seperti ketika ada ini tim media, saya kayak tergerak begitu. Bagaimana tidak kalau saya yang maju, saya yang ke depan untuk melayani Tuhan meskipun yang kayak seperti Christine bilang tadi, saya hanya di belakang kamera, tidak nampak, tapi saya bisa jadi berkat untuk orang-orang di luar sana. Itu. Makanya dalam melayani Tuhan itu kita harus lebih sungguh-sungguh dan harus siap dikritik. Itu. Harus siap dikritik. Karena kalau kita melayani Tuhan hanya cuma begitu bisa begini. Itu mungkin hanya di mulutnya orang, tapi tidak tahu apa yang kita lakukan di situ. Mungkin di jemaat-jemaat lain kan ibadahnya di gerejanya kita kan sekarang ibadah tatap muka dan live streaming tetap jalan. Nah, itu kadang kita terlihat cuman HP orang sana itu, orang tidak perhatikan ini itu, makanya selalu kancing-kancing itu YouTube begini. Sebenarnya itu kita komunikasi sebenarnya. Kita selalu bilang, ini ada yang salah, ada yang mesti kayak volume harus dikasih turun, dikasih naik itu. Nah, dan tantangan yang terbesarnya itu adalah jaringan sebenarnya. Jadi ya, kalau untuk saya kenapa harus melayani Tuhan lebih sungguh? Karena itu, meskipun kita tidak terlihat, tapi Tuhan pasti tahu bagaimana perjuangannya kita untuk memuliakan namanya, bagaimana kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Ya baik. Oke, baik. Terima kasih Abdi untuk sharingnya. Ya, mungkin sebelum saya simpulkan, ada lagi yang mau sharing mengenai pelayanannya dia. Kenapa kamu melayani harus lebih sungguh? Nah, mungkin boleh nih. Siapa lagi? Apakah ada? Livi, Reva, Pio, Bella, Kerry, Nesa, Rena, Ando Oyo, atau Delon? Mana nih? Ada nggak nih? Oke, kayaknya belum ya. Nggak apa-apa. Saya juga tambahkan satu. Oh ya, siapa nih?
Reva. Reva bukan? Begini. Yo, Oke. saya Ya, silakan. begini kan, pelayanan. Pelayanan itu kita harus hati-hati. Melayani Tuhan itu bagaimana? Karena kita tahu bahwa iblis, Lucifer itu di surga itu dia itu sebagai apa misalnya? Iblis, Lucifer, itu dia di surga itu dia itu sebagai kepala, ketua, pelayan Tuhan. Mau musik, mau apapun, dia dia malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Makanya dia ingin seperti Tuhan. Dia tahu semua selak-beluknya Tuhan itu bagaimana. Sampai dia jatuh dalam dosa. Ada pendeta, saya pernah dengar kesaksian. Mungkin kalian tahu, pendeta Dautoni. Tahu? Nah, bahwa Lucifer itu dia ketua, itu yang seperti kepala pelayanan musik gereja. Musik itu musik untuk Tuhan di surga. Nah, kita harus hati-hati, kita harus lihat. Kita ini melayani bagaimana? Jangan kita digunakan oleh iblis untuk melayani Tuhan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya jujur ya, saya kalau mau dibilang saya dengan Jeremy itu kalau mau dibilang usia itu jauh. Tuh. Mungkin kalau mau dibilang lebih dewasa saya lah, karena usia jauh tuh. Dengan yang lebih lama pelayanan itu saya pada Jeremy. Jujur, satu kalimat yang dibilang sama saya langsung gila. Jeremy kasih tahu saya begini. Kayak saya langsung hatiku tuh kayak langsung tertegun begitu. Saya pernah satu kali melayani Tuhan itu sampai mati-matian. Kayak Tuhan kayak pendeta bilang tadi, jangan melakukan pekerjaan setengah mati. Melakukan pekerjaan itu harus dengan sepenuh hati, dengan kerja keras, bukan setengah hati. Nah, jadi sampai saya itu sakit, sampai melayani terus pagi, siang, malam, melayani di gereja terus. Saya sakit, sampai saya bilang Jeremy, capek deh pelayanan begini. Sampai saya di rumah sudah ada waktu dengan orang tua, biasa kakak tahu bermain dengan orang tua, dengan adik-adikku. Saya bilang begitu sama Jeremy bilang apa sama saya? Ngana terlalu capek. Tuhan tidak minta ngana melayani begini, kau lakukan itu. Tuhan hanya minta ngana melayani dengan sepenuh hati. Jangan semua kau ambil. Saya langsung kaget, gila. Jeremy kasih tahu saya begitu. Aduh, saya langsung diam. Kaget. Jeremy bilang, jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah dibawa iblis untuk ke dalam jalannya. Terang bisa kadang-kadang sadar, melayani Tuhan. Iblis temu ganggu orang begini. Jangan. Sedangkan baca Alkitab, kita biasa salah tafsir. Ini maksudnya begini. Kenapa begini? Makanya kalau kita mau baca Alkitab itu kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan saya hikmat, berikan saya Roh Kudus supaya saya tahu maksudnya Tuhan ini apa. Jangan iblis pergunakan hikmat yang Tuhan kasih untuk mau kasih belok, terompe otak begini. Salah pengertian. Makanya kadang-kadang ada banyak pendeta dengan pasti kamu pasti dengar khotbahnya Pak Pendeta Felix dan khotbahnya Ibu Pendeta Fonimu pasti beda maksud dan tujuannya beda, ayatnya sama pasti beda, maksudnya beda. Mana yang harus orang mau ikut, yang Ibu Pendeta Fonimu atau Pendeta Felix? Semuanya sama, semua itu dari Tuhan. Kurang orang sebagai orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu dengan Tuhan, dengan perintah Tuhan, orang harus pakai hikmat. Oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini, orang ambil. Kalau yang orang rasa di dalam hati yang mungkin ini tak belok, oh jangan ambil yang ini. Orang harus pakai hikmat yang Tuhan kasih. Semua manusia ini berhikmat, tidak ada yang bodoh. Begitu. Jadi di dalam pelayanan kita harus punya hati yang ikhlas,
jangan tinggi hati, jangan meninggikan diri, tetap rendah hati, sebab firman Tuhan bilang, siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan dirinya, siapa yang direndahkan, dia akan ditinggikan. Semua ada masanya, semua orang ada masanya, semua masa ada orang. Jadi semuanya harus kita lakukan dengan sepenuh hati, jangan ambil orang punya, pakai orang punya, orang jalani, kembangkan semuanya apa yang kita miliki, itu saja. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Reva. Luar biasa sekali ya apa yang Reva sampaikan tadi. Selanjutnya masih ada lagi nggak nih? Kalau masih ada, aku kasih kesempatan. Kalau enggak, aku mungkin akan menyampaikan juga sih sharingku. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, ya jadi betul sekali seperti yang dikatakan sama Abdi dan Reva tadi, bahwa dalam pelayanan itu sih kita melayani Tuhan gitu. Kita pasti akan merasakan kayak tenang, senang. Tapi terkadang dalam melayani juga, ini pengalamanku ya, dalam aku melayani, ada momen-momen di mana aku merasakan diri aku tuh padam untuk melayani Tuhan gitu. Kayak udah ada jenuh. Nah, aku mungkin sharing sedikit. Ini masih circle-circle kita sih sebenarnya. Cuman ya, saya harap teman-teman di sini kita bisa saling jaga kepercayaan untuk tidak mengumbarkan kepada orang lain. Karena saya sudah percaya teman-teman di sini, makanya ada sharing ini. Oke? Nah, jadi awalnya aku bersyukur sekali bisa mengenal teman-teman kita di remaja beberapa tahun yang lalu dalam pelayanan kita di drama musikal, pelayanan kita di lomba-lomba, sampai kita Bible Camp ke Toraja dan segala macamnya. Di situ merupakan titik di mana aku bersyukur banget bisa mengenal kalian. Gitu. Aku kayak merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa sekali gitu. Tuhan mengirimkan kalian dalam hidup aku sehingga aku bisa tahu bahwa Tuhan ternyata aku punya talenta seperti ini ketika aku bersama kalian gitu. Nah, tapi ketika pada saat aku CD, aku sadar bahwa aku mau pemuda nih. Berarti kalau aku mau pemuda, aku mau memberikan yang terbaik lagi, lebih dari apa yang aku sudah lakukan di remaja kemarin yang kita udah pelayanan sama-sama. Artinya bukan memberi lebih, bukan lebih-lebih, artinya kayak aku ingin juga memberikan apa yang aku bisa di pemuda nantinya. Nah, seiring berjalannya waktu, aku mulai mengenal bagaimana lingkup pemuda. Nah, namun entah kenapa beberapa bulan sebelum Natal ada satu kejadian yang buat aku kayak merasa di pemuda itu aku hampa, dan ya aku merasa hampa di pemuda itu. Pelayananku padam, pelayananku tidak sesemangat dulu karena adanya suatu kejadian oleh antara aku dengan orang itu, mungkin aku tidak akan sebutkan namanya, yang dimana perilakunya dia itu membuat aku jadi hilang respect, hilang rasa dia karena dia udah lebih dewasa dari saya harus menghormati dia, mungkin dia cuma bercanda, mungkin dia cuma ini. Namun suatu ketika itu aku seketika hilang respect ketika dia sudah melakukan itu. Mungkin yang tahu ini cuma ya Nesa mungkin, atau Maria yang sempat aku sharingkan sama mereka dulu. Nah, entah kenapa dari situ aku merasa kayak, kok begini banget ya? Kita sesama pemuda, tapi kenapa dia melakukan hal ini sama aku gitu? Sudah mulai dari itu aku kayak, aku udah hilang rasaku untuk semangat melayani Tuhan di pemuda, aku udah hilang. Aku sudah merasa kayak, sudahlah, kayak kurang respect sama orang itu, karena hampir tiap minggu aku bertemu dengan orang itu, hampir tiap minggu. Nah, itu yang buat aku kayak aku sudah agak malas sebenarnya untuk di pemuda ini. Nah, sampai suatu ketika Natal pemuda kemarin, kayak semangatku itu tidak sama seperti Natal waktu kita remaja kemarin. Ya mungkin aku tidak cerita secara langsung ya, cuman itu yang aku rasakan gitu. Tidak, karena adanya kejadian itu, yang memang itu membuat aku sampai trauma, kurang lebih 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu buatku trauma, sehingga ke rumahnya saja aku sampai takut gitu. Mungkin aku udah cerita juga sama beberapa kakak-kakak yang ada, tapi ya entah kenapa mungkin gak ada respon akan hal itu gitu. Jadi sudahlah, aku bilang makanya aku tidak mau melayani tidak mau memberikan lebih, karena aku rasa aku tidak bisa memberikan terbaik full gitu ketika pemuda. Satu ketika aku masuk kuliah, aku kenal dengan PMK aku. Mungkin kalau aku dengan Livi mungkin sama, kita di PMK
Hukum Patek Livi Permata. Nah, disitulah aku menemukan lagi hal yang selama ini aku hilangin dengan bersama kalian, aku menemukannya itu di PMK aku. Nah, makanya itu aku mengucap syukur sekali aku bisa mengenal mereka seperti aku mengenal kalian. Gitu. Jadi, kerinduanku untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan kalian itu terobati di PMK aku itu. Nah, sampai pada akhirnya aku ikut kepanitiaan, panitia Natal, Paskah, bahkan pembinaan mahasiswa baru kemarin, aku ikut. Karena memang kebersamaan itu ada dan semangat pelayananku itu mulai ada lagi semenjak itu. Seperti ketika kita pelayanan bersama-sama pada saat kita di remaja. Nah, yang mau aku katakan di sini apa? Bahwa dalam pelayanan itu memang kita tidak selamanya akan merasakan yang namanya senang, sukacita, bahagia. Karena kita kumpul sama teman-teman nih, kita bahagia, tidak selalu. Akan ada momen di mana kamu merasa jenuh, kamu merasa hampa, kamu merasa tidak dihargai, kamu merasa kayaknya aku nggak layak nih. Tapi percayalah bahwa pelayanan itu merupakan suatu cara Tuhan bagaimana dia menunjukkan kasih-Nya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, selain itu di PMK aku juga aku semangat untuk melayani situ karena adanya satu orang yang menjadi role model aku, ya, yang menjadi role model, di mana dia pernah bilang kalau pelayanan itu memang kita tidak dibayar, apalagi kan mungkin Livi udah tahu pelayanan di PMK itu seperti apa. Kita kan nggak dapat bayaran, kita bisa sini kita nggak dapat bayaran, tapi percayalah, ketika kita memberi kita tidak kekurangan, malah Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita lakukan sama Dia, gitu. Nah, yang mau aku kasih tahu di sini bahwa teman-teman tuh kita dalam sehari-hari kita melakukan pelayanan. Pelayanan nggak sebatas di gereja kok. Misalnya nih, kayak Livi di Kesmas mungkin nanti akan pelayanan turun ke lingkungan masyarakat, Vena juga akan turun langsung kepada masyarakat, Maria akan turun langsung mengobati orang-orang yang sakit, mungkin Nesa akan turun langsung menjangkau orang-orang yang memang membutuhkan kasihnya melalui ilmu-ilmu yang sudah Nesa dapat, mungkin seperti Reva dengan Abdi juga yang mungkin sedang penantian mereka dalam menggapai pendidikannya mereka mungkin. Nah, itu merupakan suatu proses atau pelayanan yang dimana kita harus memberikan yang terbaik juga, gitu. Ya walaupun kadang itu tadi ada rasa-rasa, ih saya malas sih di sini karena orang-orangnya begini. Tapi percayalah, Tuhan menempatkan kita. Itu Tuhan tidak asal menempatkan, tapi Tuhan punya maksud dan tujuan tertentu. Nah, oke. Nah, mungkin segitu saja sih sharing dari saya, dan mungkin kita akan lanjut. Nah, ini tadi. Ada beberapa alasan kenapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh. Yang dijawab oleh Reva dengan Abdi tadi itu sudah jawaban yang sangat konkret, yang dimana mereka yang rasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin ada 3 poin yang saya bisa simpulkan kenapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh. Yang pertama, sebagai pengingat kita bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan sama kita. Yang ketiga, karena Tuhan mau memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya dalam menjalankan misinya untuk memelihara seisi bumi. Nah, dalam poin pertama, di sini maksudnya sebagai pengingat bahwa Tuhan memberi apa semua yang kita butuhkan, tapi Tuhan tidak meminta kita untuk membalasnya sesuai apa yang Tuhan kasih. Nah, tapi Tuhan juga mau bahwa kita sebagai anak-anaknya harus datang sama Tuhan gitu. Nah, datang ini dalam hal apa? Kita datang berdoa. Walaupun mungkin teman-teman tahu bahwa aku di grup KTB kita udah jarang sekali membaca Alkitab. Di tengah-tengah kesibukanku antara kepanitiaan, organisasi, kuliah, tugas-tugas yang menumpuk bahkan sampai begadang, bahkan sampai tidak tidur, sampai membaca Alkitabku terlewat gitu. Nah, tapi itu tadi yang mau kutekankan bahwa tapi relasi kita dengan Tuhan itu tidak boleh terputus gitu. Relasi kita dengan Tuhan tidak boleh terputus. Maka dari itu aku sempat dapat pesan dari seniorku bahwa waktu itu kita mau beberapa hari menuju kepanitiaan, mau hari H, seniorku tanya, HPDT-mu bagaimana? Gitu. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu bagaimana? Apakah kamu sering saat teduh, ataukah kamu sering berdoa sama Tuhan setiap malam mungkin sebelum tidur? Nah,
Terus aku tanya, kenapa kita harus ini Kak, kenapa kita harus HPDT? Kalau istilah kita di PMK bisa HPDT dan HPDS. Itu tadi saat itu manfaatnya itu karena ketika menuju pelayanan kita di hari H itu, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita tidak akan langsung berpikiran negatif atau bernegatif vibes. Tapi kita sadar bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita akan diberi jalan keluar yang memang jalan keluar itu asal daripada Tuhan. Nah, walaupun mungkin teman-teman juga mungkin yang ada sering sudah jarang baca Alkitab, tapi yang penting relasi kita dengan Tuhan itu jangan sampai terputus. Nah, kalau aku biasanya dalam hari itu pasti ada satu saat aku berdoa, memang doanya itu aku lakukan semua apa yang menjadi kerinduanku, apa yang menjadi pergumulan aku pada hari itu untuk menghadapi hari esok. Nah, poin ketiga juga bilang bahwa karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya gitu. Untuk menjadi kawan sekerjanya, artinya Tuhan sudah mempercayakan kamu. Misalnya, Tuhan mempercayakan kamu. Tuhan sudah mempercayakan misalnya Tuhan mempercayakan Viol untuk kuliah di Salatiga, dan dia akan menjadi psikolog nantinya, dan dia akan turun langsung untuk bisa menjadi relawan bagi banyak orang. Nah, Tuhan udah kasih mandat nih sama kamu gitu. Misalnya nanti kayak Vena juga dalam hal mungkin peningkatan gizi di satu desa, itu merupakan suatu panggilan juga, mandat juga yang Tuhan udah kasih. Nah, Tuhan menempatkan kita itu bukan sembarangan, misalnya. Tuhan ada maksud di balik itu. Pernah satu ketika temanku kemarin, mungkin 2 hari yang lalu, dia cerita bahwa sepertinya dia udah salah jurusan nih. Nah, mungkin kayak Bella nanti akan rasakan bagaimana salah jurusan itu. Kalau memang Bella merasa salah jurusan, tapi kalau enggak ya, enggak berarti gitu. Berarti kamu enjoy di jurusanmu itu. Temanku dia dari teknik informatika. Dia tanya, Chris kayaknya saya agak bosan nih, kira-kira bagaimana ya? Soalnya saya merasa kayak saya salah jurusan deh. Salah jurusan. Saya udah capek sekali gitu. Dia bilang begitu. Aku bilang, ya kamu harus sadar lagi bahwa kamu bisa sampai di posisi ini tuh karena apa gitu. Dan dia bilang kakak rohaninya pernah bilang bahwa Tuhan menempatkan kamu di sini bukan berarti Tuhan meninggalkan kamu, tapi Tuhan mau menyertai kamu sampai selesai. Memang dia bilang, memang sih kata-kata itu enak banget didengar gitu. Oh, Tuhan ada kok buat kamu, Tuhan ada kok. Tapi kita yang menghadapi kenyataannya itu yang susah gitu. Kita yang menghadapi kenyataan itu susah. Cuman aku bilang, percayalah, ketika kamu menyerahkan semuanya dalam Tuhan, kamu berikan yang terbaik buat Tuhan, pasti kamu bisa menghadapi hal itu. Nah, itulah yang mau aku tekankan bahwa pelayanan tidak hanya sebatas kita melayani Tuhan di gereja, tapi dimanapun kita berada, itu sudah menjadi suatu pelayanan. Nah, jadi dalam melakukan suatu pelayanan terbaik, kita kepada Tuhan harus memperhatikan beberapa hal. Mungkin beberapa hal ini beberapa hal umum aja ya. Ya mungkin seperti yang pertama ya, ketika kita ingin melakukan pelayanan, ya kita harus memberikan sepenuhnya hati kita untuk Tuhan gitu. Makanya ketika kita memulai ibadah, pasti WL selalu bilang bahwa mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Yaitu supaya kita merasakan hadirat Tuhan di ibadah itu. Supaya pemain musik juga merasakannya juga. Kalian pernah nggak sih pemain musik atau WL atau penari mungkin ketika kalian mau memulai suatu pelayanan kalian misalkan, kalian pasti merasakan kan bahwa kalau kalian sungguh, kalian merasakan badan kalian itu seperti memang seperti sungguh-sungguh sekali gitu, seperti ada aura yang memang oh saya harus serius, pasti ada kan, pasti fokusnya itu ada gitu. Ya walaupun mungkin kayak Abdi misalnya di belakang layar yang gak kita lihat bagaimana reaksi dia, tapi dia merasakan bahwa pasti dia panas dingin mungkin tangannya karena dia harus berikan yang terbaik gitu. Itu tadi. Nah, karena dia ingin memberikan yang terbaik, jadi dia merasakan bahwa oh ini untuk Tuhan nih gitu. Nah, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 6 tadi, bahwa jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kita melakukan itu semua, kita harus melakukan dengan iman kita. Jangan karena kehebatan kita. Karena kalau dengan kehebatan kita, pasti kita akan merasakan tinggi hati, sombong, pasti ada. Tapi kalau kita berlandaskan dengan iman, kayak dengan
oh karena Tuhan udah baik nih sama saya nih, karena kita melakukan untuk Tuhan gitu, kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Pasti apapun kendala yang ada di dalamnya, itu semua akan terbackup dengan rapih tanpa kalian sadari. Itu semua karena apa? Kan hikmat dari Tuhan. Nah, selanjutnya ada menenangkan diri kita, yaitu tadi ketika kita melakukan pelayanan. Entah bukan cuma pelayanan di gereja misalnya, atau mungkin kalian yang kuliah mungkin kedepannya akan KKL, KKN, PKL, atau kerja praktek mungkin. Kalian harus memberikan diri kalian tenang, gitu, tenang supaya hasil yang didapat pun baik, gitu. Selanjutnya memfokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Nah ini nih, kita sebagai orang pun beribadah, kita harus fokus juga kan. Nah itu fokus kita untuk Tuhan itu tuh perlu sebenarnya. Oke. Nah selanjutnya, nah ini ada hal yang akan kita refleksikan, yaitu meresponi karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Karya keselamatan itu kita tahu kan, pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib, mulai dari pengorbanannya kan kita udah tahu bersama bagaimana Tuhan sampai ia bangkit pada hari ketiga melawan kuasa maut. Nah sini kita akan refleksi. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingin menjawab silakan. Nah, meresponi karya keselamatan yang Tuhan berikan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan diri kita pribadi? Apakah kita akan tetap hidup untuk diri kita sendiri, ataukah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara memberikan terbaik dalam keluarga, pendidikan, maupun pelayanan? Saya di sini memberikan kesempatan untuk teman-teman. Jika memang teman-teman ingin merefleksikan untuk diri sendiri, silahkan. Saya tidak akan paksakan. Tapi jika memang ada di sini teman-teman ingin mengungkapkan bagaimana respon teman-teman ketika teman-teman sudah diberikan karya keselamatan itu. Karena hal ini juga yang ketika aku tahun kemarin aku PMB di PMK-ku, ada pertanyaan, apakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu merupakan pertanyaan yang sangat familiar ketika kita, mungkin Livi juga waktu dia pembinaan mahasiswa barunya mungkin ada sempat kata-kata seperti itu kan, kayak pertanyaan seperti itu, ditanya sebelum langkah lebih jauh, apakah kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Aku jawab, ya aku terima. Gitu. Sejak kapan? Dan ternyata setelah aku mengenal banyak teman-teman di PMK, jawabannya mereka relatif berbeda-beda. Ada yang menjawab, oh semenjak saya PMB saya menerima Tuhan. Oh semenjak saya ABCD saya menerima Tuhan. Oh semenjak saya dibaptis saya menerima Tuhan. Nah, saat ini waktunya teman-teman. Bagaimana teman-teman meresponi karya keselamatan itu yang udah Tuhan terima, yang udah teman-teman terima dari Tuhan. Nah, jika memang ada, saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman. Silakan teman-teman ungkapkan itu saat ini. Jika memang tidak, saya tidak masalah. Itu menjadi refleksi teman-teman sendiri. Mungkin di dalam doa nantinya, gitu. Oke. Kalau misalnya ada, saya berikan kesempatan. Silakan. Yang mahasiswa baru bicara sedikit. Iya, ini murid baru. Ini masih malu. Piol, mau dengar suara Piol dulu, Piol. Ya, silakan. Kiri, Jo, kiri. Atau mungkin lebih jelasnya di antara teman-teman nih, teman-teman pasti sudah menerima kan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kira-kira apa yang teman-teman rasakan ketika sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan apa yang akan teman-teman lakukan untuk meresponi hal itu? Jika memang teman-teman ingin jawab, saya silakan. Mungkin kalau ada. Kamu siap. Isu Tidak ada kayaknya ya. Tidak apa-apa. Biar mungkin ya.
Siapa ini? Saya, Bella. Livi. Oh, Livi ya. Silakan Livi. Livi di bawahmu ya. Tuh. Beda-beda. Oke, silakan Livi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, betul dibilang Kristen kayak tadi. Itu pertanyaan itu pernah sempat ditanyakan kakak-kakak senior di apa namanya di Unpad itu kan, di Persekutuan Kristenku. Terus memang pertama kali itu kan kita apa namanya disuruh konseling begitu dengan kakak-kakak seniornya kita. Terus ada pertanyaan itu, apakah kamu sudah menerima karya keselamatan Kristus? Di situ saya berjawab apa ya, sesuai dengan kesaksianku ini. Saya bilang iya saya menerima. Terus ditanya lagi lebih lanjut, bagaimana sampai kau dapat bisa terima Kristus itu dalam dirimu? Saya bilang sejujurnya nih Kak, kalau dari masih kecil kan itu orang tidak tahu apa-apa tuh. Kalau misalnya orang dibaptis itu kayak saya rasa menurutku bukan imannya kita, dan itu imannya orang tua. Jadi orang tua yang kasih contoh sama kita supaya kita dapat terima Kristus juga. Kayak misalnya melalui sekolah minggu, kayak sekolah minggu kita diajar kisah-kisahnya Tuhan Yesus, kisah-kisah dari Alkitab. Kita belajar itu supaya kita dibimbing lagi, supaya kita jauh lebih mengenal Kristus. Terus sampai saat itu sekolah minggu, tapi saya belum merasa mengimani karena namanya juga masih anak-anak dan dia belum tahu apa sebenarnya Kristus itu, apa sebenarnya keselamatan yang diperoleh itu. Yang sampai saya dapat itu arti dari karya keselamatan Kristus bagi saya, kalau di gereja waktu pelayanan juga sama-sama dengan kamu toh remaja. Nah, jadi di situ saya merasa kalau orang sama-sama begitu persekutuan, saya rasa di situ awalnya saya kayak begini, dan Tuhan kasih jalan sama saya untuk ketemu dengan kamu gitu. Jadi kayak sama-sama orang yang dari anak GKST dari kecil, sama-sama terus orang sekolah minggu kah, Rabu Gembira atau ibadah-ibadah lainnya, sama-sama kayak iya Tuhan sama-sama pergi sekolah minggu, dengarkan firman, begini sampai akhirnya itu kayak apa ya? Kita ini kayak ibarat tanaman kita dirawat dari kecil, dikasih didikan kita sama orang tua, dirawat sampai besar, terus dikasih ibarat firman itu kayak apa ya, menurutku kayak pupuk begitu untuk kita supaya kita lebih bertumbuh lagi, lebih berbuah lagi apa yang sebenarnya Tuhan maksud dalam hidupnya orang gitu. Sampai ya itu sebenarnya saya menemukan karya keselamatan Kristus itu kayak ya dimulai dari kamu, karena saya itu kayak saya mengerti kalau dimulai dari remaja ini saya lebih banyak sekali pelayanan dari kamu, kayak orang pergi waktu itu ke PRR, ke mana lagi, ke Toraja, ke Natal kita sama-sama toh. Terus baru apa lagi yang kayak apa itu yang di pantai lalu, Retreat. Retreat apa ya? Retreat ulang tahun remaja itu salah. Kan? Iya. Nah itu di situ kayak semakin banyak lagi, semakin saya tahu ternyata ini yang Tuhan maksud kayak ini dan Tuhan kirimkan saya teman-teman yang luar biasa baiknya, sama-sama kita pelayan dengan ya termasuk ini. Iya. Ya walaupun kadang-kadang ya seperti itulah ya, di balik pelayanan itu sama-sama dengan kamu biasa kayak orang capek lelah, tapi orang kayak sama-sama bisa supaya orang menunjukkan rasa bisa ini kita ibu semua kita sama-sama supaya kita mau jadi yang terbaik pasti. Dan juga apa bisa bilangnya yaitu dan kamu sama-sama toh. Terus waktu hari apa itu ya, saya buka-buka laptop itu yang ada saya kirim itu video itu. Oh iya.
video menyanyi itu kayak flashback lagi, ternyata begini dan yang saya dapat melayani itu seperti begini sama-sama dengan kamu, terus sama-sama temanku dengan di sekolah juga waktu kita Natal Natal sekolah kayak ya Tuhan sampai begini dan bisa juga kita lakukan, kayak bukan mau menyombongkan diri atau apa, kayak Tuhan ini kayak susah sekali sebenarnya, memang banyak sekali rintangan yang kita dapat, omongan-omongannya orang kayak kamu tidak bisa pasti melakukan itu, atau apa kamu mesti begini-begini, saya begini, tapi kita semua lalu itu bersama-sama, ini pertama perjalanan menentukan ya betul seperti dibilang semakin kita sharing minggu lalu, semakin kita berteman dengan orang yang baik-baik pasti juga kita akan dan ya itu bersyukurlah sampai saya juga masih di pertemanan sekolah misalnya dengan teman-teman di Novena, Valen dan lainnya, itu juga sama-sama kita puji Tuhan juga sama-sama waktu bawa Kristen sama-sama saling mendorong walaupun di dalam pertemanan itu biasa orang jarang sekali komunikasi, jarang apa-apa, tapi kalau sudah ada yang kayak bilang di grup saya ada ini, tapi semua di situ dapat dikomunikasikan. Kalau misalnya ada yang salah, kayak misalnya kita tegur Nesa waktu Nesa kau ini begini, Nesa menangis, Nesa meraju, habis itu damai lagi. Mungkin itu salah satu jadi bahan koreksinya Nesa toh. Supaya dia menangis lagi, tidak apa ya, sama-sama dengan kita harus kuat dan mental, sama-sama dengan kamu juga biasa ditegur, apalagi dengan saya ini kasihan kalau sama tegur kamu ya minta maaf, tapi ya itu saya tahu memang salah menegurnya, tapi itu kayak ya rasa sayangku dengan kamu supaya kita ini semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin pelayanannya semakin dicintai lagi oleh Tuhan. Tidak berubah. Ya betul juga, itu juga sama-sama. Itu kalau namanya teman ya memang harus ditegur, kalau tidak ditegur ya bukan teman. Kalau dari saya sendiri tuh, kalau saya tegur berarti saya sayang kamu. Kalau saya tegur, saya sukain kamu. Begitu. Selanjutnya apa lagi? Ya itu sih yang Tuhan sampai saya mengerti karya keselamatan Tuhan. Ternyata saya punya sampai di situ saya bersyukur waktu sama-sama dengan kamu, sama-sama dengan keluarga juga, kayak saya lebih merenungkan diri lagi apa yang sebenarnya terjadi di balik skenario kehidupan ini untuk Tuhan, untuk sesama. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan tetap hidup untuk diri kita sendiri? Yes, pastinya kita akan tetap hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pastinya itu memberikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan kalau kamu tidak mampu, jangan bahas sosok buat mampu. Biasanya tidak mampu. Yang penting memberikan diri, memberikan hati yang tulus untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kalau misalnya tidak mampu, minta tolong sama orang lain atau sama siapa supaya kita semakin diberkati, semakin sama-sama dalam pelayanan, misalnya juga dalam pendidikan, kalau misalnya ada yang kurang, sama yang lain, sama yang lebih mengerti, dan dari pelayanan juga, sama-sama kita diperbaharui lagi, begitu. Ya memang melayani itu memang kayak pasang surut dan seperti air laut datang timbul tenggelam. Tapi saya kalau dalam melayani harus menemukan orang yang tepat, betul tidak?
kalau semakin kita ketemu dengan orang yang tepat, ya saya rasa kamu orang-orang yang tepat karena kita sudah pelayanan sudah dari remaja sampai pemuda toh sampai sini semua sudah. Mungkin dari adik-adik remaja yang lain yang mau diangkat CD, ya contohilah seperti kakak-kakakmu ini. Yang baik saja kamu contoh, yang jelek tak usah dibuang. Apalagi tuh orang ini kasihan. Ya, pelayanan diberikan yang terbaik. Arti pelayanan yang terbaik untuk saya memberikan dengan tulus, kerjakan dengan ikhlas, tanggung jawab, semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Livi untuk sharingnya luar biasa ya. Karena kita ini kan sebenarnya apa ya, dari remaja itu kan kita sama-sama terus remaja, bahkan sampai satu sekolah, bahkan sampai sebelum kita pulang, kita harus tunggu dulu nih. Siapa yang belum lengkap, kita belum pulang. Kan itu menjadi kayak budaya kita. Nah, ini menjadi dasar bagaimana kita harus bersyukur dengan komunitas kita ini juga. Gitu. Ya, walaupun kita sudah mengajak teman-teman kita yang lain, tapi mungkin mereka tidak mau, ya biarkanlah Tuhan yang akan memberitahu mereka lebih lagi. Kita cukup dengan sebatas dengan kita seperti ini gitu. Kita cukup melakukan bagaimana nih pelayanan kita ke depannya. Kan udah banyak tuh pelayanan kita, bukan cuma di gereja, tapi di sekolah pun. Kita kan udah sama-sama melayani tuh di Natal kemarin ya, sampai ada kejadian yang luar biasa yang mungkin angkatan di bawah kita nggak merasakan hal itu, betul kan? Nggak merasakan hal itu. Cuma kita yang merasakan. Mungkin itu Natal terakhir kita mungkin ya, Natal terakhir kita dan Natal terakhir sekolah kita juga pada saat itu. Nah, Ya, betul. tapi yang disyukuri di situ apa? Ya itu tadi, pelayanan kita gitu. Kita walaupun ada konflik mungkin dengan siapa, ada permasalahan, ada adu mulut apa, tapi tetap harus punya orientasi kalau kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Nah, mungkin ada lagi, siapa lagi tuh yang mau kasih ininya, sharingnya mengenai saudara Saya Abdi, boleh. saudara Abdi. Wih, Ya, saja. Persilakan. Abdi itu. ya silakan saudara Abdi. Anak Tuhan bro. Silakan. Ya, anak Tuhan. Silakan ungkapkan. Oke, kita mulai dari meresponi karya keselamatan yang Tuhan berikan bagaimana dengan kita. Kalau dari saya pengalaman dari kecil itu, dari saya tahu ibadah sampai tahu ke gereja, sampai tahu pegang Alkitab, saya merasa kalau meresponi karya keselamatan Tuhan itu, saya cuma gimana ya, cuma tahu Tuhan itu mati di kayu salib. Jadi hanya sebatas itu dan cuma acu tak acu dang. Jadi saya rasa itu maknanya. Iya, betul, tidak menemukan maknanya. Nah, ketika dari saya dibaptis itu, maksudnya di pelajaran-pelajaran SMP kan, tidak mungkin kan tidak ada di pelajaran-pelajaran SMP, pasti ada itu. Di pelajaran agama, kita diajarkan apa itu baptisan bagi orang Kristen dan orang Katolik, gitu. Jadi ya, saya rasa dibaptis itu untuk jawabanku ya, untuk pemahamanku waktu itu. Tahulah kan, waktu pemahamannya kita ini kan beda waktu itu. Waktu itu saya pikir, waktu orang kalau dibaptis paling cuma disiram kepalanya, baru dibilang, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sudah, selesai. Apa lagi? Jadi saya pikirnya begitu saja, tidak terlalu dalam dan dalami maknanya. Oh, gunanya baptisan ini apa? Itu. Dan waktu yang kedua waktu saya ibadah. Dari ibadah sekolah minggu sampai ibadah ibadah remaja. Waktu ibadah sekolah minggu itu tidak serusak waktu saya ibadah remaja. Waktu saya sudah masuk remaja. Ini saya tekankan sekali lagi, waktu saya masuk sekolah minggu itu tidak serusak waktu saya masuk remaja waktu itu. Nah, di record ini. Oh ya, di record. Astaga. Waktu ibadah sekolah minggu
Iya, lanjut. Waktu ibadah sekolah minggu itu, saya rasa, saya hanya sekedar datang. Memang waktu itu banyak orang yang lihat, pakaianku rapi, mau pergi gereja, bawa Alkitab. Padahal apa, di tempat ibadah saya cuma bermain dengan teman-teman, cuma bicara-bicara, panjang mulu, cuma apa, ini itu. Nah, cuma ganggu sana sini, ditegur cuma ngeyel, cuma apa, malah kalau saya waktu itu kalau ditegur, saking bandelnya itu, saking nakalnya, kalau ada guru sekolah minggu yang tegur, jadi saya tantang balik, jadi saya bilang, apa juga ini buat tegur-tegur. Jadi saya acu tak acu dang. Nah, ketika saya sudah masuk SMP, saya waktu masuk, kalau di sini kan kalau masuk kelas 1 SMP itu nanti Desember kan baru masuk remaja. Baru bisa masuk remaja. Kalau di sana di tempatku dulu sama si kelas 6 sudah selesai sudah selesai sekolah, sudah selesai ujian, belum pengumuman, kita itu sudah masuk ibadah remaja gitu. Nah dari situ sudah saya punya masa-masa rusak gitu, dari situ sudah saya sudah tahu apa namanya itu merokok. Nah itu. Nah, waktu saya sudah masuk saya sudah masuk remaja itu, nah, saya datang ibadah itu alasan sama oma dan opaku itu sama pergi gereja, sama pergi ibadah. Oh iya, pergi ibadah. Nah, saya mau itu ibadah evangelisasi atau ibadah di gereja, ibadah minggu di gereja. Sampai contoh saja waktu ibadah minggu di gereja itu kan, gerejanya saya ini di ibadah itu kan ada gereja baku samping gereja lama dengan gereja baru. Nah, waktu itu gereja baru belum masih dalam proses pembangunan. Nah, di gereja lama ini ada menara. Nah, pintu menaranya ini tak buka, dan jadi ketika sudah waktunya ibadah, pembina di depan menjelaskan, kita cuma orang cuma kendati orang gosip orang bilang, kamu tahu itu pembinanya, orang itu begini. Kendati orang itu biasa begitu. Nah, ketika sudah masuk di doa syafaat begitu, kadang kita langsung keluar ke menara, naik di menara situ, di menara gereja, dan nah, saya tidak saya buka-bukaan ini dalam saya sumpah ini, kalau saya bohong memang betul, di menara gereja itu kalau mau bilang puntung rokok tidak sedikit tuh, bukan cuma satu selopit, bukan cuma satu karung kamu mau dapat puntung rokok di dalam situ itu, bukan cuma satu puntung rokok kamu dapat di dalam itu. Memang ya itu masa-masa kelamnya saya itu di situ. Dan ketika itu saya rasa saya ini datang ke gereja, datang ibadah cuma begitu saja, cuma datang, duduk, bermain, pulang. Jadi apa yang saya dapat di gereja itu, apa yang saya duduk akan di situ lama-lama, jadi kayak percuma, dan saya rasa seperti tong kosong bunyi isi. Tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong bunyi. Itu. Ya. Nah, ketika saya memutuskan untuk pindah di sini, pindah ke Parigi kan, saya punya sifat-sifat lama itu masih ada. Malahan waktu itu kalau mau bilang merokok masih ada, dan kemauan, tapi kayak so bosan begitu dan so malas. Nah, ketika itu sudah mulai tuh waktu namanya lalu orang waktu PLS. Nah, waktu PLS saya waktu PLS itu Joseph Michael Wohon. Nah, itu hampir pernah bakal cuma karena masalah sepele sebenarnya. Cuma karena
tempat duduk toh, hampir adu fisik lah, hampir adu fisik. Tapi dari situ saya sudah mulai, wih apa ini lapor ini, sudah mulai sudah mulai bisa tahan emosi dan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah ini juga, waktu ibadah PLS itu, kan orang waktu itu ada ibadah PLS. Di situ baru orang yang pertama saya kenal itu baru Livi. Meskipun orangnya belum pernah saya lihat waktu itu. Cuma karena dibilang-bilang toh, tanteku bilang, omku bilang biasa ada Livi tuh yang kau dengar-dengar saja yang mana Livi Salindeo itu nanti dibaca. Oh iya. Jadi yang cuma saya kenal nama itu cuma Livi sebenarnya waktu itu. Kenal Cuma Livi. Iyo, itulah. Dan sudah, waktu itu saya sebenarnya tidak mau ikut remaja dan saya tolak waktu itu. Karena saya bilang tuh, saya SMA, saya masuk pemuda sebenarnya. Kan nanti saya biasa baku-baku bantai itu. Saya mau, saya masuk pemuda saja. Tidak mau masuk remaja. Nah, ketika itu kan, saya pulang ibadah, Apa senyum? Ya boleh. Abdi, masih ada Abdi? Abdi, aman. Hai, keluar. Bisa lucu deh senyum. Oke. Kenapa dia ini kesini? Keluar. Kalau baru Iya. banji. Berarti menang. Kepahitan dia, kepahitan. Atas ceritanya. Kalau baru anak banji. Tak terasa sudah menetes. Jadi- dan cumbar ribut Tidak, itu Anda Abdi dan ini Oyo. Baca cerita keresahan jadi sempat nangis tuh. Mungkin dia terbawa suasana kepahitan dia sama ceritanya. Oke. Menunggu Abdi nih. Itu dia. Jadi ada lagi. Ada. Abdi. Ya, Ya. Abdi. Sudah. Silakan lanjut. Abdi tes. Kalau baru banjir. Tes. Sudah. Orang matahari aman. banjir. Gas. Ya, Diam guys. sama Lanjut Abdi. Lanjut, waktu itu orang yang paling pertama saya baku dapatkan itu Reva. Nah, Reva waktu itu. Sebenarnya bukan, Erlan sebenarnya. Orang yang paling pertama kenalan dengan saya. Iyo, serius. Erlan ini sangat berjasa. Saya ingat sekali tuh, Erlan habis cuci muka di kolamnya Livi, baru dia kenalan sama saya. Dia bilang, kenalan dulu, namaku Erlan. Nah, itu. Nah, iya betul, sahabat Pirang waktu itu. Kenalan dulu, kenapa Erlan? Iya, ada apa? Ada Kiri, ada Reva, ada Delon situ. Dan Erlan waktu itu. Nah, yang suruh saya itu Ibu Eta, dia bilang, kau masih baru toh? Reva, jemput nanti dia. Yo, sudah. So main iyo saja ini. Saya bilang, ikut saja. Makanya waktu itu, saya bersyukur sekali dan bisa ketemu dengan Reva, bisa ketemu dengan Delon. Karena saya rasa, ini yang paling pertama ajak saya dan itu. Saya masuk kenapa aja kan. Diam udah. Saya masuk remaja kan. Nah, ketemu dengan teman-teman yang lain. Terus saya kira yang teman-teman yang lain ini kan seperti Maria, Vena, Livi. Livi? Bukan Livi. Dorong Maria, Vena, Nesa. Waktu di sekolah kan dorong biasa panggil-panggil Abdi. Datang ibadah, datang ibadah. Nah, setelah itu saya datang ibadah, kenalan dengan kalian, masuk di circle-nya kalian, dan saya bersyukur sekali, sedikit demi sedikit itu, saya punya pola pikir tentang karya keselamatannya Tuhan itu, yang saya anggap hanya sekedar yang saya tidak ambil maknanya dan yang saya tidak tahu maknanya, sedikit demi sedikit itu sudah ada dan maknanya, saya sudah rasakan sendiri. Ketika dengan kalian itu dari mulai orang sama-sama kan, retreat, ibadah,
apa waktu pengalaman pertama orang ke ke Tentena waktu itu yel-yel, baru Natal, waktu ibadah Natal juga. Terus itulah. Dan saya juga bersyukur bisa kenal Reva bisa ajar saya untuk melayani Tuhan, bagaimana caranya melayani Tuhan, bagaimana harus bersyukur. Itu sebenarnya yang saya syukuri, karena saya bisa kenal dengan kalian-kalian, saya bisa kenal dengan saya bisa kenal dengan Christine yang boleh dibilang pendatang juga, dan pendatang saya bisa kenal dengan dia, dengan siapa lagi dengan teman-teman yang lain, Oyo yang nanti sudah baru-baru dekat-dekat ini, baru saya tahu sebenarnya orang ini satu kawan dan ada Apon, betul, ada Delon. Meskipun waktu itu saya punya sifat masih kekanak-kanakan dan masih suka marah-marah, emosian, suka berpukul-pukul. Tapi itulah, jangan bilang Rick. Tapi itulah orang punya kesusahan waktu bagaimana caranya saya membaur dengan orang-orang kota, saya yang dari desa masuk ke kota gitu. Untuk mengubah mindsetnya saya itu begitu sudah sebenarnya. Yang bilang juga kampungan, tidak juga kampungan. Itu. Dan apakah kita akan tetap hidup untuk diri sendiri ataukah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau untuk sekarang, hidupku itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, karena setahun, hampir sudah 2 tahun lah saya nganggur kan. Saya nganggur, tapi kegiatanku itu untuk Tuhan. Meskipun saya mengalami banyak kegagalan, tapi itulah kegagalan dan keberhasilan itu kan hanya episode dari hidup. Jadi ya, itu semua pasti kita alami. Sama dengan teman-teman juga waktu mau masuk kuliah kan, ikut-ikut tes apa semua itu. Nah, saya juga bersyukur untuk teman-teman kakak-kakak pemuda, kakak Dion, Sepri, Dwi yang sudah bersedia ajak saya, Reva juga begitu yang sudah bimbing-bimbing saya biasa untuk pelayanan, meskipun kadang waktu pelayanan itu saya sering babanta-banta dan begitu. Tapi ya saya rasa itu bukan talentaku sendiri, dan itu talenta yang dikasih Tuhan untuk saya, untuk menjadi berkat, untuk saya jadi berkat untuk orang lain, untuk teman-teman sekalian, untuk menayangkan ibadah di rumah-rumah, supaya orang-orang, supaya di masa pandemi begini kan, di masa pandemi ini orang sulit untuk bertemu, ibadah pun susah. Jadi itu. Nah, terus untuk mungkin itu saja sebenarnya. Nanti ya lain-lain mungkin kalau memang saya punya salah dari kemarin-kemarin, saya minta maaf. Itulah, itu proses untuk menuju kedewasaan sebenarnya. Oke. Terima kasih. Oke, ya baik. Luar biasa ya sharing dari teman kita Abdi, yang memang betul sekali sih. Kadang Tuhan itu mengirimkan orang dalam hidup kita untuk membawa kita untuk datang sama Tuhan gitu, tanpa kita sadari. Karena aku pun kadang merasa juga gitu, merasakan juga hal itu. Ketika aku semangat pelayanan karena satu orang ini. Nah, tapi itu tadi orientasi kita tetap dengan Tuhan. Ya, mungkin mau dengar juga nih dari yang lain lagi nih. Ya, silakan. Vena. Saya. Nah, siapa? Piol. Oh, Piol. Ya, silakan Piol. Silakan. Ceritanya gitu. Haleluya. Ya. Silakan. Dapat dengar? Dengar. Iya. Aman. Oke, kalau dari saya mulai mengerti
keselamatan yang Tuhan berikan itu betul tadi Livi bilang kalau dari sekolah minggu mungkin orang belum bisa mengerti, cuma bisa tahu oh begitu, oh begitu. Dulu itu kalau membaca Alkitab, kong ada DP ayat hafalan, kong saya itu kalau ayat hafalan itu semangat sekali karena suka mau dapat hadiah di hari Natal nanti itu suka sekali karena mau dapat hadiah. Bukan karena mengerti apa itu isi Alkitab. Yang penting habis bahafal ada itu hadiah. Itu sih kalau dari sekolah minggu mungkin belum mengerti. Tetapi kalau semakin bertambah usia, kalau dari saya titik mengerti itu yang saya hadapi itu saat dapat ujian dari Tuhan, titik terendah, persoalan hidup. Di situ saya baru tahu kalau hidup itu tidak semulus dan tidak ada batu-batunya begitu. Di situ saya tahu kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu bekerja selalu ada bahkan di titik terendah pun. Di situ saya baru mengerti kalau rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik, bukan rencana kecelakaan. Kalau meresponi karya keselamatan yang Tuhan berikan, yang paling penting itu bersyukur. Dan menggunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan, dan sadar bahwa tujuan orang hidup itu semata-mata untuk Tuhan, melayani Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Pengalaman saya pas sekolah di Binsus, saya itu pas kelas 10, pelayanan, ada ini tugas sih, bukan kemauan sendiri. Pas itu ada tugas agama, ini kelas 10, ada tugas agama melayani di panti asuhan. Kong di situ pertama kali saya pergi di panti asuhan. Kong DP panti asuhan itu bukan anak-anak yang normal, tapi panti asuhan untuk anak-anak yang cacat atau disabilitas, begitu-begitu. Jadi saya di situ baru lihat, Tuhan punya cara menempatkan anak-anak ini yang berdosa kepada orang-orang yang baik, terus menyediakan torang untuk membantu dorang, kayak memberikan sembako atau apa-apa untuk kehidupan mereka. Itu kelas 10 ada tugas itu. Terus saya ikut pelayanan juga, masuk di tim kerohanian. Awalnya itu saya sebenarnya kayak bimbang begitu mau ikut atau tidak. Kayak ada rasa takut-takut bisa atau tidak melayani. Dalam pikiranku itu sih, kalau bisa atau tidak menjalankan ikut dalam tim kerohanian. Yang saya tahu pasti ini pelayanan itu sebenarnya tidak mudah. Tapi temanku yang kasih tahu saya, mari juga orang ikut sama-sama ikut tim kerohanian ini. Dan dari situ saya beranikan tulis namaku ikut di tim kerohanian di sekolah. Tugas-tugas tim kerohanian itu pelayanan sekolah minggu. Itu sih yang paling utama, pelayanan di sekolah minggu. Pertama pas pelayanan sekolah minggu itu gugup sekali menghadapi anak-anak. Tidak semudah orang hadapi yang torang-torang sebaya seumur begitu. Ini menghadapi anak-anak kecil, apalagi kalau dilihat guru sekolah minggu itu malu sekali, Kong. Apalagi yang masih balita, yang masih kecil-kecil, orang mau urus, orang mau kasih kasih mengerti orang tentang firman Tuhan. Itu sih yang lebih orang pikirkan, orang harus siapkan itu, orang aktivitas permainan begitu. Pokoknya
jangan terlalu banyak kata-kata, pokoknya lebih banyak kalau anak-anak balita begitu lebih banyak aktivitasnya yang banyak itu sih. Kalau apalagi lebih malunya itu kalau ada orang tua, apalagi ajar dorang itu setengah mati sekali. Saya juga pernah pelayanan ke daerah terpencil itu kalau tidak salah di Likupang, Minahasa Utara. Di situ orang tim pergi kong DP jalan sempit sekali, orang ada naik bus, kong DP perjalanan sekitar dari sore, pokok dari sore jam 4 sore sampai jam 8 malam, orang baru sampai di situ. Pokoknya daerah terpencil, jaringan susah sekali. Nah sampai di sana, orang sambut baik, puji Tuhan, orang-orang baik sekali. Kong di malam itu orang ada yang bikin ibadah, belajar dorang anak-anak sekolah minggu, remaja sampai pemuda, orang ajar lagu baru, pokoknya orang ajar. Dan di situ saya baru tahu dorang baru tahu kalau ada namanya itu Infokus. Dorang baru tahu dong kalau ada layar besar begitu, kok menampilkan apa-apa. Di situ dorang itu bertahu. Kong dari besok pagi orang pelayanan ibadah sekolah minggu, pokoknya sebelum hari itu pelayanan orang memang ada persiapan yang orang mau kasih for dorang itu anak-anak sekolah minggu di sana. Orang kasih sedia baju-baju bekas yang siap pakai, yang masih layak dipakai. Kasih hadiah kayak buku, pensil, itu pun orang itu senang sekali, orang-orang di sana senang sekali orang datang melayani di sana. Puji Tuhan semua berjalan lancar. Orang ada pelayanan sekolah minggu di situ, dan di situ sekolah minggunya lumayan banyak. Habis orang habis orang pelayanan situ, orang ikut ibadah, pokoknya menyerahkan semua bantuan untuk orang-orang yang di sana. Saya juga pernah pelayanan sekolah minggu, orang ditempatkan di gereja-gereja, pokoknya setiap minggu itu pasti ada orang mengajar di sekolah minggu. Kalau kelas 11 itu saya mengajar sekolah minggu itu karena memang tugas dari guru agama. Iya sih, terakhir saya kelas 11 kemarin sebelum pandemi itu terakhir saya mengajar sekolah minggu. Ini sih dari saya bukan melayani itu Tuhan, bukan karena disuruh, bukan karena tugas, tapi itu dari kesadaran orang sendiri untuk melayani Tuhan. Bagaimana lebih ke caranya orang itu memakai orang talenta, orang kemampuan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Viol untuk sharingnya. Ya luar biasa ya, Tuhan itu mengirim anak-anaknya untuk menjadi kawan sekerjanya itu tidak sembarang, melainkan Tuhan punya visi misi seperti Viol tadi, sampai dia ke desa-desa yang terpencil yang mungkin baru mengenal apa itu fokus, apa itu layar, proyektor, apa itu. Pokoknya kecanggihan teknologi yang sudah kita dapat saat ini mereka belum merasakan, dan Tuhan mengutus mereka untuk bisa menyalurkan itu ke teman-teman yang ada di pedesaan itu. Ya, luar biasa sekali Viol untuk sharingnya. Dan siapa lagi nih? Kalau masih ada, silakan. Kalau memang tidak, kita akan lanjut. Sudah? Tidak ada lagi? Oke. Ya, baik, kalau misalnya tidak ada, ya puji Tuhan tadi itu beberapa sharing dan respon teman-teman mengenai bagaimana karya keselamatan itu yang
Tuhan sudah berikan gitu. Mungkin yang lain bisa kalian refleksikan sendiri ketika nanti kalian bersaat teduh atau sebelum tidur. Kalian bisa refleksikan itu. Apakah kalian akan dengan sifat egoisnya kita untuk kita merasakan sendiri atau kita akan beri itu untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Nah, dan terima kasih juga untuk sharingnya dari Livi, Viol, Abdi yang memang betul Tuhan itu menjadikan kita kawan sekerjanya itu karena Tuhan mau anak-anaknya menjadi sama dengan Dia. Menjadi sama apa? Bukan sama kita mirip muka atau apa bukan, tapi be like Christ, sama dengan Kristus. Artinya kita bisa menerapkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sudah melakukan pelayanan pastinya. Seperti kita membantu orang tua misalnya di pagi hari. Itu merupakan suatu pelayanan kecil yang memang itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh juga, bila terbaik. Maka dari itu, lakukanlah setiap kegiatan kita dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah, karena dimanapun kalian melakukan suatu aktivitas dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal, disitulah pelayanan sesungguhnya terjadi. Nah, jadi untuk teman-teman nanti setelah dari sini, mungkin besok karena sudah hari Senin, teman-teman akan kembali ke rutinitas teman-teman masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin sekolah. Nah, silakan teman-teman melakukan semua itu dan jangan lupa untuk utamakan Tuhan dalam segala hal. Dan kedepannya teman-teman akan diutus Tuhan kemanapun teman-teman kalian berada. Misalnya Tuhan mengutus Viol nantinya ke Jawa, Tuhan mengutus Vena ke Manado, Tuhan mengutus Nesa ke Tentena, Tuhan mengutus Livi ke Palu, Tuhan mengutus Abdi Reva ke misalnya ke luar pulau lainnya misalnya. Itu merupakan suatu panggilan Tuhan yang harus kita pegang dan kita laksanakan. Karena percayalah, Tuhan akan selalu menyertai kita, walaupun di badai besar sekalipun Tuhan selalu ada. Untuk itu, mari teman-teman sama-sama saya mengajak teman-teman untuk berikan yang terbaik gitu. Berikan yang terbaik untuk hari-hari teman-teman. Jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah putuskan relasi dengan Tuhan, karena Tuhanlah salah satunya penolong hidup kita. Nah, untuk itu, let's give our best. Mari kita berikan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Baik, untuk meresponi firman pada hari ini, sharing kita pada hari ini, aku mau kita angkat satu pujian yang yang berkata, kami perlu Kau Tuhan. Karena kita tahu dalam langkah hidup kita, kita sangat memerlukan sekali Tuhan. Untuk itu, silakan Delon, lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Silakan Delon. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami mencari kasih sejati.
Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu, jika ada teman-teman yang ingin didoakan, mungkin bisa di kolom chat atau langsung bicara saja, tidak apa-apa. Jika ada yang mau didoakan, silakan. Inki tolong selalu doakan mamanya Inki sehat-sehat, masih dalam kelemahan tubuh, mungkin masih dalam pemulihan. Siapa? Inki, Inki? siapa lagi? Mamanya Mamanya. Inki. Oh, Mamanya mamanya Inki. Inki. Oh iya, iya. Oke. Siapa? Apa lagi? Dengan Coba anu, apa namanya kesian? Ini Fikar PK. Hah? Kenapa? Coba chat, Reva chat di Chat, do, Ica. chat. ya di chat. kolom chat saya di kolom chat. Apa? Mungkin teman-teman yang SMA katanya mau ujian, mau perjalanan pulang pergi dari Morowali. Oh iya. Oke. Bapak Fikar menakan Ica. Oh iya. Oke, ya. Ada lagi? Siapa Eca? Ada itu yang tinggal sama Bapak Fikar yang bawa dengan Vinia. Oh, Kalau tidak iya, salah iya. dia aneh teh, Pak. Apa? Yang Pendeta Felix bilang tadi teh. Hampir Iya, kayak sama Amel juga. begitu kan. Tapi Sama. lain lagi. Iya. Beda. Kalau Amel kayaknya apa? Dia tidak sinusitis. Dia kayak, Sinusitis itu kayak polip kayak apa? sama di otak. Itu. Kayak ada peradangan begitu kata dia dibilang tadi. Saya dengar. Iya, apa itu? Oke, ya ada lagi? Kalau memang sudah tidak ada, oke, mungkin tidak ada lagi ya. Oke, kita langsung saja. Jadi sebelum masuk doa syafaat, saya mengajak teman-teman ini untuk kita sama-sama luangkan waktu untuk saat teduh, kita mendoakan saat teduh nanti. Jadi, apa ini? Besok ya, kenapa besok? Apa besok? Oh, ujian ya? Ke pantai. Ya, ada nanti tanggal 8. Dia ada UPN. Oh, My dad pergi oh salah. Pak Pendeta Pelino pergi ke pelayanan. Nah, Delon. Anu, keluarga. Oh, kunjungan keluarga. Iya. Selatan. Oh, oke. Liburan. Oke, ya. Selatan mana di Makassar? Mangkutana. Oke ya. Baik. Gak ada lagi? Sudah kan? Oke. Ya, oke. Untuk itu mari saya ajak teman-teman sebelum kita masuk syafaat kita akan doa satu dulu bersama. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan pada saat ini. Untuk itu ya Tuhan, saya datang bersama teman-teman untuk menghadap Tuhan, untuk memberikan semua pergumulan kami. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Dan untuk teman-teman, mari kita sama-sama berdoa dalam diri kalian masing-masing, dimanapun kalian berada, mari kita pertama berdoa untuk syukur kita kepada Tuhan atas hikmat yang sudah Tuhan berikan untuk kita, atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan sama kita mulai pada saat hari ini Tuhan, hari sudah berjalan. Untuk itu, mari kita doakan bagian ini. Kami juga Tuhan, anak-anak-Mu mau datang kepadamu Tuhan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami.
Karena Engkau tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang sangat berdosa. Untuk itu ya Tuhan, kami datang untuk memohon ampun kepadamu. Dan teman-teman, mari kita doakan bagian ini. Tuhan, kami juga datang untuk mendoakannya Tuhan untuk kondisi negara kami yang walaupun sudah PPKM level 3, tetapi kami harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Dan untuk itu teman-teman, mari kita mendoakan untuk bangsa negara ini dan mari kita doakan bagian ini. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang baik. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Itu semua ya Tuhan terbukti jika pada malam hari ini Tuhan kami dari beberapa anak-anakmu boleh datang ya Tuhan untuk datang kepadamu ya Tuhan dalam sharing ini ya Tuhan, sharing firman Tuhan bersama rekan-rekan saudara seiman kami ya Tuhan, di mana ini merupakan suatu komunitas yang Tuhan anugerahkan untuk kami, sehingga kami bukan hanya berkumpul, sekedar berkumpul, tetapi berkumpul untuk lebih mengenal Tuhan lagi lebih dalam. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Tuhan apa yang menjadi firman Tuhan tadi, apa yang menjadi yang bisa kami sharingkan ya Tuhan mengenai pelayanan untuk Tuhan. Kiranya semua ya Tuhan kami bisa menerapkan apapun itu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan kami melayani bukan untuk diri kami sendiri, melainkan kami melayani karena kami ingin merupakan rasa syukur kami ya Tuhan atas karya keselamatan yang sudah Tuhan kasih. Tuhan, kami tadi sudah mendengar beberapa teman kami yang sharing mengenai bagaimana respon mereka atas karya keselamatan Tuhan, bagaimana kisah mereka dalam melayani Tuhan, bagaimana keluh kesah mereka, pergumulan mereka dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar semua apa yang menjadi pergumulan teman-teman saat ini Tuhan, pergumulan kami, harapan kami Tuhan, doa-doa kami pada saat ini. Untuk itu juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, walaupun lewat via Zoom, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada untuk kami Tuhan. Kiranya kami ada di Zoom ini selalu diberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi, tetapi kiranya sukacita selalu menyertai kami Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan dimanapun keluarga kami berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap aspek kehidupan yang kami jalani juga ya Tuhan bersama keluarga kami. Pada doa syafaat kali ini Tuhan, kami mau berdoa yang pertama ya Tuhan untuk mama dari saudara kami Ingki ya Tuhan yang saat ini masih dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati selalu mamanya Ingki agar segera diberikan pemulihan ya Tuhan, yang pemulihan asal daripada Tuhan. Berkat itu asal daripada Tuhan menyertai mereka Tuhan. Tuhan berdoa juga untuk mamanya Violin dengan Yuven ya Tuhan yang saat ini sedang dalam perjalanan dari Morowali menuju ke Parigi. Tuhan sertai selalu perjalanannya beliau ya Tuhan agar bisa tiba kembali di Parigi dengan penuh selamat dan bisa bertemu dengan anak-anak kekasihnya Tuhan. Tuhan berdoa juga untuk rekan kami, untuk penatua kami di gereja ya Tuhan, Penatua Martin Rerang ya Tuhan, di mana keponakan beliau ya Tuhan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Palu ya Tuhan karena kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai mereka ya Tuhan agar kiranya penyembuhan sejati dapat Tuhan anugerahkan bagi mereka sehingga kesembuhan, sukacita akan Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berdoa juga untuk Pendeta Pelino Koleba yang besok hari akan melakukan perjalanannya Tuhan untuk berkunjung keluarga. Kiranya Tuhan berkati selalu dalam perjalanan, berkati selalu dalam perjalanan yang ada ya Tuhan, kiranya bisa tiba dengan selamat di tujuan dan bisa kembali lagi ke Parigi dengan penuh keadaan selamat. Tuhan, kami juga tidak lepas mau berdoa untuk kami ya Tuhan, anak-anak-Mu pada saat ini. Kami memiliki goals, memiliki tujuan kami masing-masing ya Tuhan. Dimanapun kami berada, baik kami yang ada di Parigi saat ini ya Tuhan, maupun
maupun seperti Vena yang ada di Manado ya Tuhan dalam pendidikannya. Tuhan berkati kami selalu, berkati pendidikan kami, berkati studi kami, berkati usaha-usaha kami yang ada ya Tuhan, kegiatan-kegiatan kami, pelayanan kami Tuhan. Berkati selalu agar semua Tuhan orientasi kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang SMA, kiranya dalam masa studi mereka Tuhan selalu memberkati agar mereka dapat menjalani sekolahnya mereka ya Tuhan dengan penuh hikmat daripada Roh Tuhan. Berkati juga untuk teman kami Reva dan Abdi yang saat ini mereka sedang berusaha untuk menuju cita-citanya mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang menjadi harapan mereka untuk kedepannya, untuk masa depan mereka. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jamah mereka Tuhan, jamah melalui Roh Kudus-Mu agar persiapan mereka dapat mereka persiapkan dengan baik, yang dimana orientasi mereka juga Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, selepas ini kami akan beristirahat, karena esok kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan sertai kami selalu ya Tuhan, tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk hari yang akan datang. Karena kami tidak tahu ya Tuhan, ke depannya kami akan seperti apa. Untuk itu kami semua Tuhan mau menyerahkan ini sama Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai selalu kami dalam setiap hal yang kami lakukan, setiap aktivitas yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, karena inilah menjadi doa kami. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih Kak Christine, saya doakan. Iya, sama-sama. Oke. Amin. Terima kasih. God bless. Ya, oke. Untuk menutup sharing pada saat ini, kita akan pujian kami memuji kebesaran-Mu, karena kita harus memuji kebesaran Tuhan ya. Oke, silakan Delon. Memuji kebesaran ajaib. Bensin. Lagi. Oke, boleh deh. Ya, jadi sekian dari sharing firman pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah mau sharing tadi, yang udah mau bertahan sampai saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan kata atau mungkin waktu yang terlalu lama saya berbicara. Tetapi percayalah bahwa hikmat daripada Roh Kudus akan menyertai semua. Dan selamat hari Minggu, selamat menjumpai hari baru di esok hari. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Upen, Terima kasih pelayanannya. Halo. Memberkati. Thank you. Upen, Ben, jangan lupa masuk. Upen. Upeng. Ya, kita masih di terbatas. Nanti lagi Upennya. Gary, apa kabarmu? Kiri apa kaps kiri? Oke, yang lain boleh deh. Oke, siapa nih? Anu, Maria, documentation. Kiri lagi. Oyo. Documentation. Oh ya, dokumentasi dong. Kiri Tadi ada yang sempat di screenshot gak, Bel? Ah,
Sempat ada Screen screenshot anu. tadi. Share Yang muncul ulang. DP judul, Dang. Iya, Dang. Yang muncul DP judul. Oh, tunggu ya. Jadi Sabar. sama kan? Sama Snap. Keri so makan. Saya ada tadi sementara tidak ada. Keri so makan. Jo, share ulang. Jadi Tunggu, minum tunggu. susu. Sabar. Minum susu. Susunya siapa? Susu lah. Apa lagi? Susunya sapi, bro. Yo. Sapi, bro. Siapa tahu kayak susu makan. Minum susu susu bulu. Upen suruh kamar. Upen malu-malu, guys. Ya, Pak Upen. Ada juga Jerry. Ya, kita memiliki Tunggu. kerinduan. Upen akan sharing. Nyanda kata. Nyanda. Upen, Ya, sudah. Itu siapa ini yang buka kamera ini? Ando dan Oyo. tidak. Kiri, jangan coret-coret. Aduh. Itu Jangan dicoret. Kiri. Oh, Kiri nanti coret. Oh, Kiri, hapus. Oke, sudah. Oke, Bella, silakan. Sabar. Kasih ganting dulu. Tuh, masih bagus. Tahu tuh ada yang Tambah kasih tunjuk headset yang baru. Upen kamu Upen. Upen. Kira Upen. Shalom, Upen. Tidak ada Nisa, di mana kan ini, Nisa? Masuk, Upen. Upen, gak ada siapa-siapa juga, Upen. Kita. Iya. Jere on cam, Jere. Jere on cam. Mungkin kali Jere. Tidak Jere. Muka yang hitam, dosa mulut. Oh, nggak ada Jere. Tidak ada. Bobo. Oke. Sharing kali ini. Sudah siap. Kita tambah orang tuh orangnya. Ada Upeng. Rame. Oyo, mana HP muka Oyo? Tidak ada Oyo. Kamu kasih tunjuk jelas, Oyo. Oyo nggak muka nanti semua sama di lemari. Suruh kawan sedikit. Oyo. Ando. Oyo juga. Ando kasih bamiri. Gigi di bibir kan, Nek? Bamiri. Halo, Oyo. Landscape. Nah, begitu, Ando. Oke. Oyo bawa maju ke depan. Maju. Nah, kamu pembunuh. Sudah boleh. Kak, Oke, hitung. Oke. Tunggu ya. DJ. 1, 2, 3. Nansu ya. Tunggu guys. Wah. kertas. Oh, sudah. Lagi atas nih. Lagi. Lihat Jo. 1, 2, 3. Lagi. Oh, ganti slide dulu, Nanti slide pertanyaan. Nah, sabar ya. Pertanyaan. Yang pertanyaan yang mengena, Yang panjang. Mana? Yang panjang. Yang tadi. yang panjang tadi ya. Arti keselamatan. Iya. Sabar. Nah, ini. Ini Jo. Cantik memang Upeng ini. Tanya. 1, 2, 3. Delon. Mana nih? Ulang. Kiri, jauh sekali mana kiri? Kurang ajar Abdi ini. Dikira bagus tuh. Saya lapor nggak, Nek? Halo Gelens. Halo, Gelen. Mana yang mau di screenshot ini, Bayar? Glen, jangan lupa pakai candalap. Kunap. Glen, hai. Sudah lagi, Itu. satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Jo tidak pakaian Boleh Jo. Bobo. share screen. Jote pakai share screen. Tunggu. Oke. Astaga.